Baik, sekarang kita mulai istilah-istilah ya yang nanti akan banyak kita temui di dalam analisa asosiasi. Yang pertama adalah frequent item set. Tapi sebelum frequent item set, kita berkenalan dulu mengenai item setnya dulu. Apa itu item set? Item set adalah kumpulan dari data. Kumpulan dari satu atau lebih item. Kumpulan dari satu atau lebih item. Jadi bentuknya adalah himpunan. Bentuknya adalah himpunan. Ya. Jadi bentuknya himpunan. Kumpulan dari satu atau lebih. Berarti pasti harus himpunan yang harus ada isinya. Jadi contohnya di sini dia berisi milk, bread, dan diaper. Nah, kita menuliskannya sering kita sebut kalau dia terdiri dari 3 item set, kita menulisnya adalah 3 item. Jadi kalau misalnya contoh ini kita bisa tuliskan 3 item set. Jadi K-nya menunjukkan banyaknya item di dalam himpunan tersebut. Baik, yang berikutnya. Nah, di sini kita menggunakan beberapa perhitungan atau variabel ya yang dipakai untuk menghitung, atau kita sebut juga parameter kali ya. Jadi parameter yang di sini yang pertama kita sebut dengan support count. Support count atau support saja ya. Itu adalah frekuensi kejadian dari suatu item set. Support count, lambangnya kita gunakan seperti ini ya, frekuensi kejadian dari suatu item set. Artinya apa? Bahwa jadi banyaknya atau munculnya item set ini di dalam data set. Ya, di dalam data set. Jadi contoh di sini dia jumlahnya 2. Dari mana 2? Jadi kita memeriksa di dalam data set ini yang barisnya atau recordnya itu mengandung item set milk, bread, dan diaper. Jadi kita periksa, oh yang pertama dia hanya mengandung bread saja, tidak ada bread milk saja, tidak ada diaper. Maka ini tidak kita hitung. Kita tidak hitung. Maka kita lihat lagi yang kedua. Bread, diaper saja, tidak ada milk. Maka ini juga tidak kita hitung. Kemudian di yang ketiga, di sini ada milk dan diaper, tapi tidak ada bread. Maka ini tidak kita hitung. Di yang keempat, di sini ada bread, ada milk, ada diaper. Nah, berarti kan mengandung ketiga unsur ini, ada milk, bread, dan diaper. Maka ini yang kita hitung. Kita hitung 1. Nah, kemudian berikutnya ke yang kelima, kita lihat di sini juga ada bread, milk, dan diaper. Di mana dia juga sama dengan di sini bread, milk, bread, dan diaper. Maka ini kita hitung, ya, ditambah dengan yang sebelumnya berarti 1, 2. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan support count. Ya. Jadi support count itu adalah banyaknya kemunculan suatu item set di dalam data set. Nah, kemudian itu tadi support count, sekarang ada support saja. Support saja itu apa? Parameter support atau support itu adalah rasio transaksi yang berisi sebuah item set. Jadi, support, S di sini dilambangkan dengan S,
itu adalah rasio dari ini support count ya, dibagi dengan jumlah keseluruhan data. Nah, ini kita misalkan di sini jumlah keseluruhan datanya adalah 5 kan? Maka nilai dari supportnya itu adalah perbandingan dari nilai support, ya, kita sebut support ya ini, dari item set dibagi dengan jumlah data keseluruhan. Ya, itu adalah support. Nah, frequent item set itu adalah frequent item set. Jadi kalau kita berbicara mengenai item set itu adalah yang ini ya. Nah, ini himpunan-himpunan ini adalah item set. Frequent item set itu adalah item set di mana nilai supportnya itu lebih besar dan atau sama dengan sebuah nilai ambang yang kita sebut dengan minimum support. Minimum support. Contoh, saya berikan contoh, misalkan kita tetapkan minimum supportnya itu dalam bentuk persen ya. Jadi dalam bentuk persen, berarti nilainya antara 0 sampai dengan 1 ya, atau 0% sampai dengan 100%. Misalkan kita kita tentukan minimum supportnya misalkan adalah 3/5. Nah, maka yang termasuk di dalam frequent item set itu adalah item set yang supportnya ya, itu lebih besar atau sama. Lebih besar atau sama dengan 3/5. Nah, berarti item set milk, bread, dan diaper karena dia supportnya 2/5, dia tidak termasuk frequent item set. Nah, maka mana saja yang termasuk frequent item set? Kita bisa tentukan misalkan mulai dari yang K-nya, ini kan dari K item set, K-nya sama dengan 1. Berarti item set yang panjangnya hanya 1. Berarti apa? Bread saja, kemudian milk saja, lalu bir, ini saya singkat ya, lalu age, lalu diaper, lalu O. Jadi ada 6 ya di sini. Nah, di sini kita hitung supportnya. Kita lihat bread itu ada di 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4 support count dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan. Milk ada berapa? 1, 2, 3, 4 juga. Berarti ada 4 support count dibagi dengan 5 transaksi. Bir 1, 2, 3. Berarti ada 3. 3/5. H 1. Ada lagi ya. Hanya 1/5. Lalu diaper 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4/5. Coke, ini salah nulis ya. Nah, 1, 2. Berarti ada 2/5. Nah, kalau kita lihat di sini, mana saja yang merupakan frequent item set? Ya, semua yang
nilainya lebih besar dari 3/5. Mana saja? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang merupakan frequent item set, di mana minimum supportnya 3/5, itu adalah bread, milk, beer, diaper. Untuk K sama dengan 1. Untuk item set yang K-nya sama dengan 1. Ya, tapi ini juga harus kita cari juga yang lain. Untuk K sama dengan 2, bagaimana? Nah, K sama dengan 2 itu adalah semua item yang dia mengandung 2 item. Semua item set yang dia mengandung 2 item. Contohnya bread dan milk. Lalu ada bread dan diaper. Lalu ada bread dan beer, gitu ya. Lalu ada bread dan beer egg. Lalu ada bread dan beer tadi sudah ya. Oh. Lalu kita kombinasikan lagi yang lain. Jadi kalau kita tuliskan semua ini merupakan kombinasi dari 6 item tadi, kombinasi. Maka di sini kita hitung lagi, bread milk berapa? Bread milk-nya, nah berarti kita harus mencari yang mengandung bread dan milk, yang menjadi satu. Lalu di sini tidak ada, yang kedua, yang ketiga juga tidak ada, yang keempat, yang kelima. Nah, berarti ada 3 jumlahnya. Berarti 3/5. Bread diaper. Ini kan 1. Ini juga 2. Ini kan ya 3. Berarti ada 3/5. Bread beer 1, 2. Hanya 2/5. Bread egg 1/5. Bread cook 1 nggak ada, 2 nggak ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 5 saja. 1/5. Dan seterusnya ya. Dari sini kita bisa lihat mana saja yang merupakan frequent item set. Yang merupakan frequent item set adalah 1, 2. Ini untuk yang ini saja ya. Jadi ini belum selesai nih banyak. Dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan frequent item set. Oke. Sekarang kita membahas mengenai association rule dan parameter-parameter atau variabel pengukuran di dalam association. Apa itu association rule? Jadi association rule adalah sebuah ekspresi implikasi yang menggambarkan hubungan keoccurren ya. Jadi bukan sebab akibat, tapi hubungan keoccurren, yaitu kejadian yang muncul bersama-sama, di mana di sini dia berbentuk X maka Y. X maka Y. Jadi ini harusnya X, Y gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Di mana X, Y ini adalah berupa item set. Nah, ini contohnya. Ini adalah X-nya, ini adalah Y. Jadi bentuknya berupa implikasi. Nah, ukuran atau variabel di dalam mengevaluasi atau evaluasi dari rule itu ada 2 juga sama, yaitu support ya, yang kita tulis S, dan confidence. Kita lambangkan dengan C. Support itu adalah rasio transaksi yang terdiri dari X dan Y. Apa itu support? Support itu adalah rasio transaksi
yang terdiri dari X dan Y. Rasio transaksi. Artinya apa? Yang terdiri dari X dan Y ini adalah gabungan antara X dan Y. Atau kalau saya tuliskan rumusnya, itu sama dengan support atau support count, ya, support count ya, yang mengandung item X digabungkan dengan item. Jadi support count apa ya? Jumlah transaksi tadi ya, yang mengandung X digabungkan dengan Y dibagi dengan banyaknya transaksi keseluruhan. Sedangkan confident itu adalah ukuran seberapa sering item dalam Y itu terjadi di dalam transaksi yang mengandung X. Maka di sini bisa kita rumuskan itu adalah sama dengan banyaknya transaksi dibagi dengan banyaknya transaksi keseluruhan. Ya. Maaf ini kebalik ya. Jadi banyaknya transaksi dibagi dengan banyaknya transaksi yang berisi X. X. Ya. Jadi banyaknya transaksi yang mengandung Y, berarti X dengan Y yang mengandung Y, di dalam transaksi yang berisi X. Jadi dibagi dengan transaksi yang berisi X. Oke. Kita lihat contohnya di sini ya. Kalau kita punya milk diaper bir seperti ini, maka support dari rule ya, ini beda dengan support yang di frequent item set tadi ya, di dalam item set. Ini adalah frequent untuk rule atau milk diaper dan bir. Milk diaper bir dibagi dengan jumlah transaksi keseluruhan. Berarti banyaknya milk diaper bir secara keseluruhan milk diaper bir. Ini kita hitung dulu banyaknya kejadiannya berapa. Milk diaper bir. Milk diaper bir dengan milk diaper bir 1 ada di transaksi 3 dan ada di transaksi 4. Berarti ada 2 ya. Berarti ada 2 dibagi dengan jumlah keseluruhan. Nah, sedangkan confident-nya itu adalah ukuran seberapa sering item Y, yaitu berarti yang di konsekuennya itu terjadi dalam transaksi yang berisi X. X itu ada milk diaper. Maka di sini kita hitung support count yang mengandung milk diaper bir sama, berarti ini totalnya 2, dibagi dengan banyaknya kejadian milk diaper. Milk diapernya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Nah, 2/3. Yang perlu adik-adik perhatikan bahwa ukuran support dan confident ini dia ringnya antara 0 sampai dengan 1. Tidak mungkin lebih dari 1. Dan tidak mungkin negatif. Oke ya.